akhirnya Tuhan tuh memberi pengertian baru untuk saya ketika saya itu memutuskan untuk oke Tuhan, ternyata aku selama ini salah. Nggak ada proses itu yang enak, nggak ada. Saya tersiksa oleh diri saya sendiri sebenarnya, karena seperti ada dua bagian yang menarik saya gitu ya, kayak saya tarik sebelah sini sebelah sana gitu, dan itu yang membuat saya tuh hidup saya duniawi sekali. Kayaknya nggak ada yang spesial. Saya hidup di gereja, orang tua saya pelayanan. Saya selalu tanya ke Tuhan, kenapa sih aku tuh, papa mama aku selalu ngajarin aku
saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hari ini kita akan belajar dari Yesaya 43. Saya mengambil tema the call atau panggilan. Banyak orang hari-hari ini karena pandemi itu keluar dari panggilan itu. Dia memilih untuk mendirikan kebenarannya sendiri. Dia memilih untuk hidup mengikuti jalan-jalannya sendiri. Dia memilih untuk takut, untuk khawatir. Padahal sebenarnya saudara, ada masa di mana kita ini akan ngalami sendiri. Entah itu waktu di ICU, entah itu di liang kubur, saudara. Itu sendiri. Ketika di mimpi di alam bawah sadar ya, kita ini juga ngalami kesendirian. Ada masa dalam hidup kita ini ngalami kesepian sendiri. Nah, pandemi ini saudara sebenarnya mengingatkan kita. Karena ketika seseorang itu kena positif, itu saudara yang paling dekat pun atau suami istri tidak bisa kumpul, saudara. Makanya saudara, ini sebenarnya situasi yang seperti ini mematik kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena apa? Ketika kita sendiri, saudara, hanya Tuhan yang bisa bersama-sama. Saudara mungkin ya orang berkata, wah kan masih saudara, aku punya saudara, punya ini, punya itu. Oh saudara, saya kapan hari pernah bersaksi ada seorang ya desainer dunia. Dia bisa menciptakan baju-baju yang bagus-bagus, tapi di akhir hidupnya dia hanya memakai baju putih operasi. Saudara. Dia bisa membeli mobil mewah yang banyak, tapi di akhir hidupnya dia hanya naik mobil ambulans. Saudara. Itu kan ironis, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini jadi pematik situasi seperti ini. Jangan justru menghalangi hidup saudara. Saya diberkati Tuhan di situasi pandemi ini. Tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk anak-anak sekolah. Ya, saya justru diberkati Tuhan dengan dapat dokter dari India di saat pandemi. Pandemi tidak menghalangi saya. Justru saya berterima kasih. Ini ujian di mana orang benar dan orang fasik ini dibedakan. Ini ujian kita orang percaya atau tidak percaya. Ya. Saya bukan orang yang berdiam diri dalam rumah, orang yang melintasi pulau demi pulau dan melintasi kota demi kota. Tapi saya hanya percaya. Tahun ini seperti kita canangkan sejak awal tahun, kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu yang saya percaya. Kalau Tuhan beserta dengan, maka tidak ada sesuatu apapun yang menakutkan. Ini hanya ujian buat orang percaya. Saudara. Makanya saudara,
Jangan memilih untuk takut, jangan memilih untuk gentar, jangan memilih untuk khawatir. Karena apa? Ini ujian, ini bersifat sementara. Dalam hidup ini, kalau kita menghadapi ujian itu harus lulus. Kalau nggak lulus, ngulang lagi. Nggak lulus, mengulang lagi. Nggak lulus, mengulang lagi. Kalau nggak lulus, akhirnya apa? Di DO, saudara. Dan saya tidak ingin setiap saudara di DO. Yudas itu di DO, saudara. Kenapa? Nggak lulus. Dia sadar, tapi nggak bertobat. Makanya ini waktu yang menarik, saudara. Dari kitab Nabi Yesaya ini, saudara, ini kalau kita melihat, ini kan ada 3 tema besar ya. Yang pertama adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Kemudian yang kedua, Israel sebagai saksi Tuhan. Dan yang ketiga adalah dosa Israel diampuni. Tetapi dari 3 tema besar ini saya akan mengambil 4 poin, saudara. Yang pertama adalah apa? Janji Tuhan. Ya. Tuhan ini memberikan janji, menyampaikan kabar baik kepada saudara dan saya sebagai bangsa pilihan untuk ditebus dan dipulihkan. Ini janji Tuhan. Karena banyak orang ketika menerima janji Tuhan, dia tidak menggenapi. Kenapa? Saudara, bedakan antara kasih dengan janji. Kasih itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Kenapa banyak orang itu tidak menggenapi janji Tuhan? Karena apa? Dia tidak memenuhi kriterianya, saudara. Makanya saudara, kabar baik ini sebenarnya harus dihidupi oleh banyak orang percaya. Memang kabar baik itu dimulai dari Kejadian pasal 3, sejak manusia jatuh dalam dosa, ayat 15. Itu yang dinamakan proto evangelism. Proto itu artinya pertama, evangelism itu adalah kabar baik, saudara ya. Jadi berita atau kabar baik disampaikan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, bahwa akan ada ada kemenangan, ya. Ada penyelamatan, karena di situ dikatakan ya kemenangan yang Tuhan janjikan bahwa tumit perempuan itu ya keturunan, dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ada keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Jadi ada kemenangan Tuhan janjikan. Makanya penyaliban Yesus di kayu salib itu menyelesaikan semua bentuk tuntutan. Itu iblis kepalanya diinjak, saudara. Nah, saudara, ketika kita ini diselamatkan, ada bagian Tuhan dalam hidup kita sudah selesai. Sekarang bagian saudara itu percaya. Percaya itu artinya apa? Hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Karena percaya ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita itu harus hidup sesuai apa yang Tuhan katakan. Begitu Lazarus itu diselamatkan dari kubur, saudara, dia keluar dari kubur, memang masih terikat dengan kain kafan, dan itu harus dilepaskan. Itu sebuah proses pelepasan, dilepas dari ikatan-ikatan. Kenapa tidak langsung, saudara? Keluar dari kubur Lazarus langsung bisa bisa lompat-lompat. Dan demikian juga di dalam kekristenan kita. Kalau saudara mengalami berbagai penundaan, mengalami problem, itu sebenarnya sebuah proses. Makanya kabar baiknya kita lihat ya, saudara, ayat 1 sampai dengan ke 7 ini, nanti akan saya bacakan beberapa. Dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Dari Yakub ke Israel itu terjadi sebuah proses pembentukan. Karena Yakub itu artinya pencuri atau penipu, Israel itu artinya apa? Pangeran. Ada sebuah proses. Ini sudah. Berapa banyak orang ketika diproses dari orang berdosa kepada orang benar itu menolak proses, bahkan gagal dalam proses.
Karena apa? Bukan hanya diciptakan tetapi dibentuk. Kita semua lahir itu dari benih dosa, saudara. Ini prosesnya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ini kabar baik, ada sebuah janji. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, dan sebagainya. Saudara, mari kita perhatikan saudara, kabar baik ini. Ada sebuah jaminan. Hidup itu menghadapi sebuah fakta. Tetapi orang percaya itu bukan hidup berdasarkan fakta. Air itu memang menghanyutkan. Tetapi janji Tuhan ketika kita menyeberangi tidak akan dihanyutkan. Ini saudara, banyak orang sudah Kristen bertahun-tahun, tetapi hidup berdasarkan fakta. Tetapi Tuhan mengajarkan kita ini hidup berdasarkan percaya kepada janji Tuhan. Kalau saya hidup berdasarkan fakta, saudara, saya tidak akan hidup sampai hari ini. Saya tidak akan pernah kemana-mana sampai hari ini. Karena selalu saya dasarnya pertama adalah percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini sebuah fakta. Air sungai ya, meluap itu menghanyutkan. Bahkan api itu sebuah fakta ya, menghanguskan, bahkan membakar saudara. Tetapi kebenarannya Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau. Dan ayat ini sudah digenapi saudara ketika Sadrak, Mesak dan Abednego itu melewati api. Ya, kebenaran itu disertai oleh sebuah fakta. Memang mereka masuk ke dapur api, tetapi api itu tidak membakar mereka. Itu lah, kita ini hidup sebuah pilihan-pilihan. Mau hidup berdasarkan fakta, api kan panas Pak, jadi aku takut. Makanya hari-hari ini sudah banyak orang memilih takut, bukan memilih berjuang ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya ini kadang-kadang berpikir ya, jemaat yang ada di sini, banyak orang ingin diberkati, tetapi tema berkat itu tidak menarik sama sekali, ya kan? Ini loh saudara, banyak orang saudara ingin diberkati. Ya, saudara, kalau saudara ingin menjadi sarjana hukum, saudara belajar ilmu hukum. Kalau saudara mau jadi dokter, belajar di fakultas kedokteran. Kalau saudara mau ahli ekonomi, belajar di fakultas ekonomi. Kalau saudara ingin mengalami kesembuhan, belajar firman yang berisi tentang kesembuhan. Kalau saudara ingin diberkati secara finansial, belajar firman. Ini tidak ngejar sama sekali. Padahal seringkali di WA ya, saudara tidak perlu onsite, sekarang ada media by Zoom. Kemiskinan itu sangat-sangat menakutkan ke depan, saudara. Karena faktanya semakin banyak orang miskin. Hanya orang yang hidup benar yang akan diloloskan dari jerat kemiskinan. Nah, kemarin tema itu saudara, ini ada orang Kalimantan ikut. Tuh, saya kasih tahu, orang Jakarta ikut, orang dari Palembang ikut, orang Sulawesi ikut, orang di Papua ikut, yang di Magelang tidak tertarik loh saudara. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan media loh saudara. Padahal saya ini berdoa supaya orang jemaat itu lolos dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu menakutkan sekali saudara. Kenapa terjadi kerusuhan bisa diadu domba satu dengan lain? Itu karena kemiskinan saudara. Kasih tahu. Kalau orang itu hidupnya makmur saudara, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba. Tapi begitu terjerat kemiskinan,
Ini perang saudara terjadi Afrika ya, di Timur Tengah itu. Semua karena faktor kemiskinan, berebut makan, saudara. Berebut makan. Nah, saudara, mari kita hidup itu cari kebenaran ini, saudara. Jangan berdasarkan fakta. Faktanya ini menakutkan. Sungai meluap itu menakutkan. Api itu menghanguskan, Pak. Betul. Tapi kita mau percaya mana? Fakta atau janji Tuhan? Saya ini pernah sampai ke Soe di NTT. Saya diceritani pendetanya waktu itu terjadi kebangunan rohani di Soe dan seluruh NTT, saudara. Pendetanya dia cerita dia masih sekolah minggu. Dan waktu terjadi kebangunan rohani itu, makanya saya waktu di sana membaca ayat 2 ini. Ini yang menghidupkan mereka. Ayat ini terbuka terus siang dan malam di gereja itu. Karena apa? Waktu ibu-ibu ya di sana ini orang tua yang masih pakai nyusul waktu itu. Apa? Iya. Minang, saudara. Itu masih buta huruf. Di sini kan tidak ada orang buta huruf. Dia kalau orang buta huruf bagaimana mengakses firman itu mendengarkan apa kata pendeta. Nah sekarang kan banyak orang lagi dikhotbahin main chatting HP dan sebagainya, ya kan? Jadi otaknya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan berita-berita lain, saudara. Makanya nggak punya iman. Padahal media ini sekarang memudahkan sekali orang hidup mengakses sehingga kita bisa mengerti kebenaran, saudara. Dan akhirnya saudara ketika itu banjir melanda ketika dia mau ke gereja itu dihadang oleh banjir. Padahal biasanya saudara di sana airnya kering di sungai itu. Tapi karena hujan besar, saudara. Dan apa yang dikatakan ibu-ibu itu dia cerita. Dia bilang gini, aku ingat, beta ingat apa kata pendeta. Apabila aku menyeberang melalui air, Tuhan menyertai aku. Sungai-sungai tidak akan menghanyutkan aku. Akhirnya mereka dalam namanya nyeberang, saudara. Itu fakta. Airnya meluap. Tetapi kebenarannya mereka semua bisa lolos. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kebenaran daripada fakta. Karena apa? Sungai itu lebih takut sama Tuhan. Manusia ini gak takut sama Tuhan. Laut saja takut sama Tuhan. Begitu orang Israel mau nyeberang, saudara, ini laut ini. Musa teriak-teriak. Begitu Musa dengar firman Tuhan dan dia pukul laut itu dengan tongkat. Takut tuh. Laut aja terbelah, saudara. Nah, kita ini Kristen itu bukan ditentukan berapa lama jadi orang Kristen, saudara. Tapi seberapa saudara mengerti kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran. Kadang-kadang semakin lama jadi orang Kristen itu kayak ini, saudara. Kayak kerupuk amem. Ya, kerupuk itu makin lama makin nggak enak, saudara. Nggak digigit, nggak ces gitu loh, saudara. Akan bau apek, saudara. Kadang-kadang saya lihat orang Kristen kalau sudah makin lama makin hitung-hitungan dengan Tuhan, ya, nggak makin on fire, saudara. Lah ini sebuah kabar baik, saudara. Ini berita ini. Kalau saudara mau hidup dengan kabar baik, maka saya percaya apa yang tertulis itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Ini saudara. Makanya saudara, kenapa? Alasannya sederhana. Karena Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kayaknya saya percaya, saudara. Saya ini bukan orang yang berdiam di kota Magelang, melintasi kota-kota, melintasi pulau-pulau. Saya kemarin belum lama kan ke Kudus, ke Pati. Saya ke Demak. Saya juga ke Solo, kemana. Tapi saya percaya firman Tuhan. Tuhan itu mengatakan, aku ini berharga. Barang yang berharga itu tidak dibuang sembarangan, saudara. Ini makanya saudara perlu bertanya-tanya kalau ada ya saudara itu dibuat sembarangan, sudah nggak ada harganya kalau gitu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ini waktunya kita kembali kepada janji Tuhan. Ini waktunya kita kembali hidup di dalam kabar baik.
Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Ini kabar baiknya yang harus kita pegang, saudara. Situasi apapun tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-8, Tuhan ini menyatakan kemahakuasaannya. Karena apa, saudara? Di sini dia memanggil saudara dan memperlengkapi saudara supaya ada saudara itu bersaksi. Ada 3 kriteria objek kesaksian kita. Yang pertama adalah bangsa yang buta sekalipun ada matanya. Kalau bicara bangsa ini kan bicara sekumpulan banyak orang. Yang kedua, bangsa yang tuli sekalipun ada telinganya. Dan yang ketiga adalah suku-suku bangsa. Ini objek kesaksian kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi untuk mereka. Saudara, berapa banyaklah saudara kekristenan, orang Kristen ini sudah lama jadi Kristen, tapi apa, buta, tidak bisa melihat rencana Tuhan yang besar, tuli, tidak bisa mendengar suara Tuhan, lebih mendengar suara orang, lebih percaya apa kata orang, lebih percaya apa kata tradisi-tradisi, dongeng nenek tua, bahkan tahayul lebih dipercaya. Inilah yang disebut orang-orang tuli loh, saudara. Tak kasih tahu. Ini objek kesaksian kita. Ini objek penginjilan. Makanya saya ketika sekian lama, saudara, saya berdoa ya, saudara. Saya sering lewat Kalimantan. Tetapi saya kok belum tertarik gitu untuk misi ke Kalimantan. Bahkan kalau ke Sulawesi ya, saya mesti lewat Balikpapan terus. Dan saya terus berdoa ya. Ada beberapa teman hamba Tuhan bilang, Pak, mampir ke Kalimantan. Saya belum ada dorongan ya, gitu. Tapi ketika ya bulan Maret, Mei ya, saya lewat dan mampir Balikpapan. Kemudian kemarin Juni dengan istri saya ke Balikpapan. Saya mulai berdoa buat Kalimantan. Karena apa? Ibu kota negara ini ada di Kalimantan. Dan di Kalimantan ini ada 3 bangsa negara. Yang pertama Brunei, kedua Malaysia, ketiga Indonesia. Dan Indonesia paling besar, saudara. Dan saya mulai berdoa dan akhirnya ada teman ya di Bengkayang. Itu yang namanya orang Makedonia yang tangannya melambai-lambai. Saya mulai berdoa. Kemudian ada lagi daerah Kalimantan Barat. Dan terakhir teman dari Kalimantan Utara. Dia minta saya datang. Saya berdoa, saudara. Makanya bulan Juni, Juli ini Kalimantan terus, Kalimantan. Dan yang menarik, saudara, ini makanya ya saudara, ini misi, ini mereka Kalimantan ini tengah, barat, tengah, barat, utara, dan itu kan kekristenan yang lama, saudara. Penginjilan kepada orang buta, pemberitaan Injil kepada orang buta, pemberitaan Injil kepada orang tuli. Ini bangsa yang tuli, bangsa yang buta. Kelihatannya punya mata, tidak bisa melihat rencana Tuhan. Lebih memilih takut, lebih memilih khawatir. Ini saudara. Dan hari-hari ini saudara, kekristenan kita sedang diuji. Gereja-gereja sedang diuji. Memilih untuk takut atau memilih untuk percaya. Kalau gereja melihat rencana Tuhan, dia akan melihat sesuatu yang baru. Ini waktunya untuk menuai suku-suku bangsa. Karena apa? Ini tidak terhalang loh, saudara. Makanya saudara, saya ini kan kadang-kadang heran. Ini ada media, ada Zoom. Saudara nggak bisa datang ibadah ya doa hari Jumat. Saudara by Zoom. Kok gaptek sekali sih? Kadang-kadang saya pikir, kok gaptek lah jemaat ini? Apa perlu buka training ya? Training Zoom. Supaya apa? Berita Injil itu jangan penghalangnya adalah saudara, tak kasih tahu. Karena Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan sedang membawa kita next level, saudara.
Kita bisa berdoa sekarang itu gampang sekali kok. Saudara buka ya, drone contohnya. Berdoa untuk kota Magelang. Saudara tidak perlu jalan kaki. Saudara bisa buka drone Magelang. Dan saudara bisa melihat Gunung Tidar, saudara bisa melihat kota Magelang. Dengan saudara duduk di sini. Ini harus, cara berpikir kita ini harus berubah. Roma 12 ayat 1-2. Ibadah itu kalau benar, itu mengubah cara berpikir orang. Orang bisa membuat keputusan yang benar. Bukan memilih dalih. Bukan memilih takut. Bukan memilih khawatir. Nah, seringkali kita mendapati diri kita itu lebih memilih dalih. Bukan memilih percaya. Padahal yang kita hadapi itu sebuah bangsa yang buta sekalipun punya mata. Kalau kita ini tidak lebih dari dengan audien yang kita beritakan. Kita ini kehilangan hikmat. Makanya saudara, di sini kita lihat dikatakan begini. Biarlah ayat 8 sampai dengan 10 ini. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Ini Tuhan memanggil untuk kita memberitahukan. Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata benar demikian. Jadi kriteria saksi ini, saudara, itu menyampaikan berita yang benar. Makanya dikatakan begini, ayat yang ke-10 ini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Bukan hanya saksi tetapi hamba. Makanya saudara media makan itu ada 2. Yang pertama pincuk. Kalau makan gudeg itu gudeg pincuk. Sudah selesai dimakan gudegnya, pincuknya dibuang. Gitu. Kalau di gudeg di Tidar sana kan ada alasnya, saudara. Karena pakai piring rotan, alasnya dibuang sampah. Yang kedua makan pakai piring. Selesai makan gudeg, piringnya diapain? Dibuang, dicuci. Nah, saudara itu model yang pincuk atau yang piring. Banyak orang itu kepingin sekali pakai, setelah itu hari nggak dipakai lagi. Itu tipikal pincuk-pincuk itu, saudara. Baru berbuat. Tetapi saudara, kalau saudara ngerti, saudara dipanggil sebagai hamba. Hamba itu seperti piring. Kalau sudah dipakai, pelayanan dibersihkan. Mau dibersihkan ngamuk, saudara. Ditegur, marah. Disuruh nggak mau. Ini mau diperlakukan seperti piring, nggak mau, saudara. Dasar pincuk gitu, saudara. Harusnya dibuang, pincuk akhirnya dibuang. Nah, ini saudara, dikatakan saksi ini ada kriteria. Hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu. Makanya saksi ini, hamba ini tahu dan percaya dan mengerti. Tahu, percaya, mengerti. Karena di sini dikatakan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, kita ini kan saksi, hamba. Hamba itu diperlengkapi untuk menyaksikan tuannya dan terus menerus. Makanya saudara, yang perlu dijaga di dalam diri kita yang sadar, kita saksi itu yang pertama harus tahu. Saudara ditanya ini nggak tahu, bagaimana cara dibaptis? Nggak tahu. Bagaimana terima Yesus? Nggak tahu. Ini mah bukan saksi, saudara. Supaya tahu kita harus belajar, kita harus mengembangkan pengetahuan kita. Gereja ini kan sampai ada STT, ini S2 ada, saudara. SOM males, STT males. Nah ini bagaimana bisa tahu?
Ditanya apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Nah ini sudah. Kebodohan itu awal dari kehancuran. Kriteria saksi yang pertama itu tahu. Yang kedua percaya kepada yang mengutus. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak kenal? Makanya kenalilah Tuhan supaya kita ini bisa percaya. Situasi apapun jangan memilih takut karena kita percaya Tuhan. Ketika kita kejepit, ya, jangan kita habis akal karena percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Dan saya senang saudara, ya Joyce tadi kesaksian. Perjumpaan dia dengan Tuhan di usia 14 tahun. Saya 22 tahun. Karena apa sudah? Orang kalau udah ketemu Tuhan, Tuhan itu akan menuntun. Orang tua ini terbatas. Dia punya impian kuliah di luar negeri. Ya, kalau Tuhan yang menuntun, biaya bukan sesuatu hal yang menyulitkan. Karena buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita ini mengandalkan orang tua, warisan, sudah terbatas. Makanya seringkali saudara, orang tua itu bagian adalah membawa anak itu ketemu Tuhan. Nah, kalau orang itu ketemu Tuhan, Tuhan akan didik lewat masalah, lewat situasi, lewat keadaan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kriteria saksi itu ngerti. Jadi situasi apapun keadaan ngerti. Oh ini maksud Tuhan begini. Ya. Makanya kita ini perlu ya saudara. Ketika kita ini menghadapi persoalan, tidak ada masalah itu tanpa sebab. Kalau saudara masalah yang kita hadapi manusia ini kan tiga. Dari tiga ini berkembang. Yang pertama kekurangan. Ya. Orang kalau mengalami kekurangan itu implikasinya banyak. Orang bisa mencuri, bisa menipu, ya, bisa khawatir, bisa takut. Bisa juga apa? Ya macam-macam. Yang kedua kelimpahan. Orang ketika kelimpahan secara materi tetapi tidak dibekali oleh pengetahuan atau iman yang benar, dia bisa tamak. Dia mengukur orang dengan uang. Ya. Bahkan apa? Dia menempatkan uang lebih tinggi dari pelayanan daripada mencari Tuhan. Semua orientasi hidupnya untuk pemenuhan egonya sendiri. Memang Kristen, tetapi yang bertahta bukan Kristus, tapi egonya. Yang ketiga kehilangan. Nah ketika kehilangan, ini orang seringkali banyak sadar, kehilangan keluarga, ya, kehilangan materi, kehilangan anggota keluarga, kehilangan kesempatan. Saudara, ini tujuannya untuk kita ini ngerti, saudara. Mengerti. Sehingga ketika kita mengerti, kita bisa bersaksi kepada orang. Oh, ini fase itu. Ya, sama seperti tumbuhan itu tidak menikmati musim hujan saja. Ada musim kemarau, saudara. Kenapa? Semua musim ada tujuan masing-masing dalam hidup tumbuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita ini hanya menginginkan musim yang baik, saudara, kita jadi nggak ngerti, ya. Dan saudara lihat di dalam Alkitab, ya, Ayub ini ngalami kemiskinan yang paling miskin sedunia, tapi itu mempersiapkan dia membeli kapasitas menjadi orang yang terkaya sedunia. Ya, kenapa orang-orang yang kaya yang tercatat di Alkitab itu tidak akan menandingi, bahkan sampai hari ini tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menandingi kekayaannya Raja Salomo. Kenapa? Basicnya itu adalah takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita belajar kisahnya Abraham, saudara, kalau dia ini hanya dituntut kambing domba atau lembu 1000, 2000, itu enteng bukan buat Abraham. Makanya Tuhan tidak meminta kambing 3000, 5000 atau lembu. Kenapa? Dia udah biasa. Itu udah menjadi gaya hidupnya, korban itu gaya hidupnya. Makanya dia minta anaknya.
Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia berikan kepada Tuhan. Ini sudah. Kenapa sudah? Untuk mengerti. Dan ternyata apa? Abraham hari ngerti. Kita juga ngerti. Oh ternyata Tuhan itu hanya menguji kepada Abraham. Taulah aku bahwa kamu lebih mengasihi aku daripada anak. Dan Tuhan apa? Memberkati Abraham berlimpah-limpah. Banyak orang itu inginnya jalurnya instan. Ya. Daud, Raja Daud. Daud ini dari anak gembala kambing domba, saudara. Dan Tuhan buat jadikan dia raja. Apakah ujuk-ujuk jadi raja? Ada sebuah proses pembentukan sampai akhirnya ya dilatih untuk menaklukkan Goliat dan raksasa-raksasa dalam hidup. Dan Tuhan, dia ngerti tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan merajakan dia? Mempersiapkan pembangunan bait Allah. Semua yang dihasilkannya itu untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah. Sehingga ketika Salomo membangun, itu semua sudah disiapkan materialnya. Dan apa? Perkakasnya ini Salomo ini melengkapi. Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali nggak ngerti ya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita ini mau-maunya sendiri, saudara. Kayak domba tidak bergembala, ya maunya nabrak-nabrak, bahkan pagar pun ditabrak. Saya seringkali berkata, ya kalau sampai domba itu nabrak pagar itu pasti terluka. Yang lalu kan tentang menendang galah rangsang itu apa? Menendang tongkat runcing gembalanya. Pasti terluka. Tapi kadang-kadang saudara, ketika warning ya, rema yang saya bagikan itu dianggap angin lalu saja. Saya itu nangis menjerit. Kayak orang kok nggak mau belajar. Makanya saya bilang, gimana ya situasi seperti ini, orang nggak ada takutnya sama Tuhan, nggak mau sungguh-sungguh dengan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat lagi ya yang ketiga. Ya, kita belajar hal yang ketiga. Tuhan ini Tuhan yang membuka jalan. Karena apa? Di dalam ayat 14, 18 ini Tuhan ini apa? Memberitakan tentang kehancuran Babel dan membebaskan umatnya, saudara. Karena kalau kita lihat di ayat 14 ini, ya dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, aku telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, dan tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit. Sudah mati semua padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, dan sebagainya. Saudara, mari perhatikan. Tuhan itu ketika punya rencana tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Tuhan ini saudara berkata begini. Ya. Tuhan nyuruh orang ke Babel. Babel itu artinya kekacauan. Seringkali bencana kekacauan itu banyak orang salah persepsi. Padahal saudara, ini Tuhan sedang menyuruh untuk membuka jalan, untuk menghancurkan pintu palang-palang pintu penjara. Berapa banyak orang sudah Kristen tapi terpenjara dengan ketakutan, terpenjara dengan apa? Kekhawatiran, terpenjara dengan kebenaran diri sendiri, terpenjara dengan tradisi-tradisi. Ini penjara-penjara. Maka seringkali Tuhan menunggang balikkan itu apa? Menghancurkan palang-palang pintu penjara. Seringkali orang-orang yang sudah Kristen lama mengalami masalah dan dia hanya berseru kepada Tuhan. Itu sebenarnya Tuhan sedang apa? Membuka palang-palang pintu penjara.
Banyak orang terpenjara dengan kesepiannya, zona nyamannya, kebenaran dirinya sendiri. Ya, bahkan sakit itu menikmati sakit bertahun-tahun. Saya tak tengking kalau sakit. Kamu itu jangan lama-lama dalam tubuh. Ini baik Roh Kudus. Tak gitu itu sudah. Aku udah suka kamu di sini. Loh, banyak orang menikmati ketika sakit justru jadi alasan, jadi dalih. Apa aku udah bisa karena begini. Kita ini saudara, kita harus menemukan kebenaran. Maka saya kasih tahu kalau saudara sakit ingin sembuh, temukan kebenaran tentang kesembuhan. Saya ini pernah saudara yang namanya apa? Kiste. Yang namanya saya ini sejak kecil ini saudara. Berkeringat kalau mikir sedikit saja. Saya ngalami semua. Tapi begitu saya bertobat, kalau ada KKR tak kejar terus kesembuhan. Dan saya mengalami kesembuhan. Karena saya ngalami pernah hampir mati ketika usia 22 tahun. Usia 2 tahun kecebur sungai, kesebur kolam. Dan saya makan minum air kolam ikan. Dan ini mungkin masuk sini saya aduh, akhirnya saudara, saya harus sembuh. Kok sedikit mikir pusing. Makanya saya dijeblok terus saudara. Sejak SD sampai SMA itu pelajaran matematika yang saya sulit sekali. Saya sering kali nyalakan gurunya saudara. Ini gurunya yang nggak pintar ngajar saya. Akhirnya saudara saya les matematika. Karena gurunya itu sudah ngepal, saya kan tahu ya. Saya ini males ya kadang-kadang, makanya karena apa? Saya ini males belajar matematika, kalau pas pelajaran matematika bolos saudara. Tambah geblek saudara. Akhirnya saudara ada guru dekat dengan saya, ini guru baru. Dia bilang, Bang, kan saya tanya dulu, Pak, matematikanya susah nggak sih? Gampang. Kamu pengen bisa? Kamu cari orang 10, kamu nggak usah bayar, gratis. Oh, saya senang. Karena saya ini punya pengaruh ke teman-teman saudara. Tak cari yang cewek-cewek itu. Ayo ikut kelas matematika. Kamu pengen bisa matematika? 10 sudah saya free. Nah, caranya begitu saudara. Ya kalau minta uang orang tua saya, wah kamu ini sudah dasar kamu udah nggak bisa nyerah saja gitu. Tapi akhirnya saya ngerti. Dari guru bisa belajar matematika. Ketika bekerja dihadapkan dengan urusan hitung-hitungan matematika, kerja di laboratorium, bisa. Ini ternyata selama ini menjadi palang-palang pintu. Saya terpenjara, sudah terpenjara. Dan kalau Tuhan itu dia maha kuasa. Saya pernah kan ngawali kerja di laboratorium tapi ditaruh di lapangan, panasan terus. Saya membaca kitab Mazmur. Tuhan, katanya matahari tidak akan menyakiti kulitku, tapi faktanya aku kerja panasan seperti ini. Begitu loh. Saya sama Tuhan ngomong. Akhirnya betul saudara, saya naik ya kan. Jadi naik kan masa kerja kok di bawah terus kan, naik. Begitu naik di kantor saudara. Jadi saya terima kasih Tuhan. Akhirnya matahari tidak menyinari kulitku. Loh, kalau kita menemukan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara. Banyak orang cari kebenaran, aduh, jajak baca firman susah, nggak mau. Karena kan, iya, tapi ya sudahlah. Kan ukuran orang yang kamu pakainya kan diukurkan kembali. Kita tidak bisa menerima 100 ton panen kalau kita hanya menabur 1 genggam. Tuaian yang kita harapkan, yang akan kita tuai itu sebanding dengan benih yang kita taburkan. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Makanya saudara, kata Tuhan itu menebus, itu artinya ada sebuah pertukaran. Jangan berpikir itu semua instan. Kalau kita diselamatkan karena anugerah, itu bukan berarti tidak ada pertukaran. Karena Tuhan ini sudah bayar untuk kita. Ada pertukaran di kayu salib itu. Makanya saudara jangan berpikir instan. Jadi karena sejak kecil dikasih makan semua instan, bubur instan, ya, bakmi instan, semua instan, agar pikirnya instan.
Banyak orang ingin berhasil, tetapi saudara, keberhasilan, kesuksesan itu adalah perjalanan panjang. Cross, crown, glory. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Ini saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan ini kan Tuhan yang mengerjakan. Ya bagian kita percaya mengikuti Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan membuat bagimu jalan melalui laut, bahkan melalui air yang hebat. Artinya Tuhan sedang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan hari-hari ini saudara, saya dibukakan saudara, ini ya jalan lewat tol laut Demak, Semarang Demak itu lewat laut saudara. Nanti masih kurang. Ini di Mandara di Bali itu jalannya lewat laut. Ini sudah fakta yang bisa kita lihat. Sungai-sungai yang dibuat di padang gurun. Kalau kita lihat tadi di ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Saudara, negara Cina ini sekarang dia bercocok tanam itu di padang gurun Gobi, di padang pasir. Indonesia punya ini kekurangan pangan sudah. Ini mereka sudah, kenapa? Saya ini baru ngerti sudah rahasia. Dan Cina ini hari ini, Tiongkok sudah, itu ekonominya kan melejit luar biasa. Karena ternyata bangsa ini bangsa yang membuka pintu bagi orang Israel. Dan kemarin kan saya share di grup ya. Pada waktu Perang Dunia Kedua, orang Israel itu kan Perang Dunia Pertama itu kan ketika setelah penyaliban Yesus tahun 70 dia dibuang ke bangsa-bangsa. Dia jadikan budak di negara-negara Eropa. Bahkan dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung, ya. Menyebar di seluruh dunia. Bahkan ada yang jadi budak dan sampai ke Maluku nih orang-orang ini. Dan itu belum selesai sudah penderitaan itu. Bahkan Perang Dunia Kedua bangsa Yahudi ini mau dihabisin sama Hitler. Dan waktu itu tidak ada satu bangsa pun membuka pintunya buat orang Yahudi, memberikan visa, hanya Cina. Dan orang-orang Yahudi itu berjuang untuk memasuki Cina lewat padang gurun. Dan kemarin saya dari video itu, ini generasi 3. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menang, saudara. Ya. Ini sekutu menang, saudara. Amerika baru buka visa untuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang dari Cina pada ke Amerika. Tetapi ada beberapa yang tinggal beranak pinak sampai generasi ketiga. Dan ini generasi ketiga ini mau balik ke negaranya. Makanya ditemukan yang namanya Yahudi sipit matanya dan hidungnya mancung dari Cina. Tapi di Indonesia itu Yahudinya pesek-pesek. Itu hanya ngikuti tradisi Yahudi. Pakai bendera Israel. Pakai pakaian kayak orang Israel. Mengikuti tradisi-tradisi. Ini di Indonesia ini kan bukan keturunan Yahudi, tetapi sok ke Yahudi-Yahudian. Ini banyak Kristen itu sok ke Yahudi-Yahudian. Tapi ini fakta betul keturunan generasi ketiga di Cina. Dan mereka lagi di bandara mau kembali ke negaranya. Dan ini kan sudah penghujung akhir zaman. Makanya kalau saudara nggak sadar-sadar, saudara, kita akan terlewati ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Teknologi itu cepat sekali. Penginjilan itu tidak bisa dielakkan. Ada banyak orang bertobat terima Yesus lewat media. Saudara, sementara orang Kristen isi medianya itu dodolan aja, orientasinya duit. Ini saudara. Apa nggak mengacaukan? Sementara Tuhan kasih teknologi ini untuk pemberitaan Injil. Bukan berarti salah, tetapi porsi di media saudara itu menentukan sikap saudara. Dan itu saya menjadi tahu apakah saudara sekuler atau rohani. Itu ada yang keluar dari mulut saudara. Kenapa saudara? Yang menajiskan itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Jadi kalau saudara yang keluar, yang tertuang di wall saudara, itulah sebenarnya siapakah saudara.
saudara itu rohani atau enggak? Halo? Ini saudara, ini sesuatu yang baru. Tidak ada orang yang lagi menghalangi berita Injil, saudara. Lewat media orang bisa mengakses, lewat YouTube, lewat Google, ya, lewat apa lagi? Itu IG, saudara. Tidak ada. Kita bisa promosi, tidak ada larangan, tidak ada berizin kayak kemarin kita yang tahun lalu kalau membuat poster, buat spanduk itu harus izin wali kota dan sebagainya. Nggak ada sekali. Tapi saudara, orang Kristen juga kebalik, saudara. Semua isinya jualan. Saudara. Ini bedanya apa orang dunia dengan orang Kristen? Bolehlah porsinya seimbang. Ini porsinya. Masa porsinya 99 dodolan, ayatnya sedikit sekali. Kebalik dong, harusnya dibalik, saudara. Lah mari kita lihat, saudara. Di sini Tuhan berkata, firman Tuhan katakan apa? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Tuhan itu membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini saudara ya, negara Israel itu negaranya kecil. Tetapi saudara, pertanian ya terbesar ini Israel. Kenapa? Ini korma ya di seluruh dunia ini dari Israel. Itu teknologinya yang namanya mengubah air asin menjadi air tawar untuk memberi minum korma. Saudara. Karena pohon korma itu satu hari butuh 500 liter. Dan di sana itu kan sudah nggak perlu pupuk karena tanahnya memang sudah hanya butuh air saja. Dan hari ini jeruk yang namanya jeruk Java, ya, Java itu sebenarnya dari kata Yope, ya kan, di Inggris kan Java. Itu yang nanam dari Israel. Makanya waktu ke Israel pertama kali ya sudah dari turun bandara Ben Gurion, saya minta lihat jeruk itu. Karena sebelah Tel Aviv itu kan Yope, ya kan. Maka dinamakan jeruk itu Java. Dan saudara, jeruk ini ditanam di Afrika, di Sudan, di Ethiopia. Dan 10 tahun yang lalu Ethiopia itu negara miskin. Tetapi hari ini pertaniannya Indonesia itu kualat. Mereka pengekspor komoditi pertanian luar biasa. Bahkan kopi itu asalnya kan dari Ethiopia. Dan saya ketika melihat bagaimana orang Yahudi itu mengadopsi Ethiopia dan Ethiopia menjadi bangsa yang makmur. Ini hari-hari ini sudah. Ini kalau ada teknologi, karena di daerah yang kering itu air embunnya itu lebih banyak, sehingga embun itu ditangkap, dikumpulkan, kemudian jadi untuk ngasih ini menyiram tanaman sudah. Dan Ethiopia sudah hijau lagi. 10 tahun lalu mereka bangsa seringkali perang saudara. Karena apa? Perutnya buncit karena kurang makan saudara. Tapi hari ini firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan buat sungai di padang belantara. Air laut itu dialirkan untuk ladang-ladang pertanian. Dan negara itu menjadi negara makmur. Sementara di Indonesia banyak tanah yang dulu katanya tongkat kayu jadi tanaman, saudara. Sekarang saudara, tanaman yang jadi tongkat kayu. Balik-balik, saudara. Makanya kalau kita nggak bertobat, saudara, bahaya, saudara. Bagian yang terakhir, saudara, kita lihat bagaimana ini teguran Tuhan. Teguran Tuhan ini, saudara, kalau tidak diresponi dengan benar, saudara, ini akan dampaknya besar sekali. Seringkali Tuhan membawa kepada titik yang paling rendah. Ini sebenarnya teguran Tuhan. Ya. Makanya kalau kita lihat di ayat 22 sampai terakhir ya, dikatakan begini. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu kepadaku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian. Ya kan, Tuhan tidak menuntut. Bahkan laki-laki tidak dituntut 3 kali dalam setahun ke Israel. Ya kan, kalau itu bangkrut semua. Nah,
Atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Tidak, Tuhan tidak menuntut. Kita ini hidup dalam kasih karunia. Tapi seringkali orang masih kurang. Sehingga saudara, kita ini kepinginnya hyper grace, lebih. Jadi orang yang tamak ini sudah kekurangan. Udah dikasih anugerah masih kurang lagi sudah. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakannya. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ini kan pernah disampaikan dalam Yesaya 59, 1-2. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Tapi yang menjadi apa? Penghalang itu adalah dosa dan apa? Kesalahan, saudara. Ini. Jadi saudara, ayat berikutnya dikatakan, bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak. Manusia itu punya kecenderungan mewarisi jejak generasi itu. Nah, bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa. Saudara, mari kita perhatikan kecenderungan kita ini harus disalibkan. Kecenderungan, banyak orang terjebak kecenderungannya. Babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahan. Itu iniquity, dosa kecenderungannya. Ya, makanya saudara, jangan saudara mengagung-agungkan free will saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku tahu free willku selalu salah. Maka aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Supaya aku hidup sesuai dengan kehendak, bukan sesuai dengan keinginan. Itu saudara, itu penyaliban buat saya setiap hari. Karena begitu keinginan saya muncul, saya nyerahlah Tuhan, saya serahkan free will. Karena banyak orang saudara hidup dengan kehendak bebasnya, akhirnya sebebas-bebasnya, akhirnya malah terjerumus kembali di kubangannya, terjerumus kembali makan muntahannya saudara. Nah, ini. Jadi dikatakan ayat 28. Jadi aku terpaksa. Nah, orang yang dididik dengan firman itu tidak bertobat, ya udah terpaksa dengan masalah. Makanya masalah, penderitaan, kesesakan itu sebenarnya salah satu dari cara Tuhan untuk membawa hati kita ini kembali kepada Tuhan. Tuhan izinkan persoalan terjadi supaya hatinya, kayak Ayub itu, iblis diizinkan merampas hidupnya Ayub, membunuh anak-anaknya Ayub. Tuhan hanya tujuannya apa? Hatinya Ayub ini kembali. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin yang kudus. Maka Tuhan tolak kan Lewi. Karena apa? Mereka ini yang menyesatkan bangsa, sehingga orang Israel dicerai-beraikan ke bangsa-bangsa lain dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Banyak orang itu hidupnya dalam kenistaan saja nggak sadar. Hidupnya habis-habisan ditumpas dengan apa? Kemiskinan, sudah sampai miskin pun nggak sadar. Ini saudara, itu Tuhan sebenarnya terpaksa. Kenapa? Ini dididik dengan firman udah nggak bisa. Terpaksa yang ditumpas habis, dimiskinkan sudah. Ini kan sudah, padahal Tuhan janji ya, hamba-hamba Tuhan itu kan duduk dengan raja-raja. Tapi saudara, bagaimana bisa duduk dengan raja-raja? Ya. Ditumpas. Kata ditumpas itu dihabisi saudara. Sebenarnya tujuan Tuhan supaya apa? Bertobat kembali kepada Tuhan. Karena yang menjadi beban, yang menjadi penghalang itu adalah dosa dan kesalahan. Amin. Ini yang harus disadari saudara. Ini, tapi banyak orang udah dirampok habis-habis nggak bertobat. Nggak mau saudara bertobat. Setelah habis-habisan berteriak saudara, akhirnya cari Tuhan lagi, tapi nggak mau bertobat lagi, jatuh lagi. Kata dinista ini sudah diperlakukan tidak layak. Kan janji Tuhan berkata begini, ya, bahwa garam
garam itu kalau nggak asin itu akan diinjak-injak. Artinya akan dinista, akan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Garam itu semestinya kan diambil oleh tangan ya koki atau juru masak, kemudian memberi rasa kepada makanan yang dihidangkan kepada orang. Sudah, bukan dibuang. Itu artinya dinista. Tuhan Yesus dengan bahasa lain kan berkata begitu ya, garam yang tidak asin itu akan diinjak-injak, akan dinista. Tapi Tuhan terpaksa dididik, tidak ngerti. Makanya bangsa Israel itu saudara, itu dicerai-beraikan di seluruh dunia. Bahkan ada dari juru geladak kapal saudara, kan tahun-tahun lalu zaman-zaman abad-abad 14 ya, ketika dibawa Belanda ke mana, ke Maluku itu hanya jadi buruh tani saudara semua. Bukan berarti buruh tani itu. Tapi seharusnya Tuhan ngomong Israel ini kan hari ini kita lihat satu orang mak ini bisa mempengaruhi jutaan orang saudara. Bahkan miliar mak ya. Nabinya Facebook itu. Ini Yahudi. Karena Tuhan janji satu orang Yahudi itu akan diikuti oleh 10 orang. Makanya kalau saudara ini belum diikuti oleh 10 orang saudara, berarti saudara masih golongan setengah dinista. Padahal Tuhan ngomong kamu berharga dan mulia. Ada pengaruh, karena ada nilai, yaitu mulia saudara. Ada pengaruh gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita mari kembali kepada Tuhan. Responi panggilan saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau meresponi panggilan. Amin. Merespon akan panggilan Tuhan, mari panggil berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Mau responi akan panggilan-Mu hari ini. Sebab kami ngerti Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Kami berharga dan mulia, maka Engkau membuat jalan buat kami. Engkau membuka jalan bagi kami. Bahkan Engkau meruntuhkan tembok-tembok, menghancurkan benteng-benteng. Bahkan palang-palang besi, pintu-pintu penjara, kami percaya hari ini sudah terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.